abang ingin mengikuti agama salah satu. Izin. Itu suara Edis tolong di-mute dulu ya. Aduh. Kasihan ini yang teman-teman yang live YouTube, kasihan kakak. Iya, Edisnya sebentar, dirapikan dulu, dimasukkan kandang, baru dilanjut obrolannya ya. Dari Yesus. Oke, maaf ya bang. Maaf. Jadi gini bang, sebelum abang ingin masuk ke satu agama, abang kan ingin tahu ya tentang agama tersebut. Dan salah satunya itu adalah agama Kristen ya. Seharusnya sebelum abang sebelum abang ingin tahu, pasti kan abang mencari tahu itu kayak mau agama mana yang abang yakinin. Oke, begitu saya jelaskan. Oke, pada Gugun dan Gagap saya menjelaskan begini ya. Saya berasal dari Papua Tengah, tepatnya. Saya selama hidup saya usia mau 33 tahun tidak mengenal Tuhan. Tidak pernah sembah, tidak yang disebut berdoa, tidak orang bilang sebut beribadah, tidak pernah. Orang tua saya pun begitu, adik kakak saya begitu. Saya dapat bisa ketemu Rasid, bisa ketemu kakak perempuan di sini itu karena pertanyaan saya di alam di dekat rumah saya. Saya masuk di hutan, saya lihat ini hutan laut indah sekali. Muncul dalam akal saya, ini tidak mungkin tidak ada yang ciptakan. Sehingga itu menjadi motif saya untuk mencari tahu siapa pencipta alam ini. Paham sampai situ ya? Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan yang saya akan kasih ini muncul ketika saya mempertanyakan dekat rumah saya hutan. Tidak mungkin tidak ada yang ciptakan seindah ini, dan mustahil kalau ini ciptaan manusia menurut akal saya. Iya. Nah, sekarang gini, kakak beragama Kristen. Iya. Kakak boleh saya tanya tentang Kristen? Boleh. Oke. Siapa Tuhan kah? Gini bang, saya kan Protestan ini. Jadi di agama Protestan kami itu punya Tuhan itu disebut Allah Tritunggal. Sebelumnya aku kenalin dulu dasarnya ya. Jadi yang kami sebut itu dengan Allah Tritunggal itu adalah Allah Bapa dan Roh Kudus. Oke. Jadi Allah Bapa itu adalah Bapa kami. Sebenarnya kami itu seperti gini bang. Abang tanyakan tentang Yesus ya. Yang saya tanyakan, kamu orang beragama Kristen, betul? Iya. Pertanyaan saya sangat sederhana. Siapa Tuhan kamu? Tuhan kami itu disebut itu Allah Bapa bang. Dan anaknya itu adalah Yesus. Oke, sampai di situ. Pertanyaan selanjutnya, sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Sejak dia dibangkitkan dari kematian, bang. Oke, sampai di situ. Pertanyaan berikutnya, Yesus Tuhan atau manusia? Sebenarnya gini bang, Yesus itu disebut sebagai anak manusia karena ia dilahirkan dari darah anak Maria, dan Maria ini itu diutus oleh Allah Bapa kami untuk mengandung Maria tanpa melalui kayak hubungan gitu. Dia kan tidak punya suami itu kalau kami di dalam agama kami. Jadi kayak Yesus itu dititipkan di rahim Maria
untuk dilahirkan kembali, Bang. Karena Yesus itu dia mengalami sebuah kebangkitan dari kematian. Oke, sampai di situ. Saya hanya 5 pertanyaan. Itu pertanyaan ketiga. Pertanyaan keempat. Kamu meyakini Yesus pencipta alam semesta dan seisinya? Saya klarifikasi dulu, betul? Betul itu? Betul. Oke. Dengan jawabanmu yang sama, Yesus dilahirkan. Iya. Logika saya sebagai yang tidak beragama, ada Tuhan sebelum dia. Satu. Kedua, ketika dia dibangkitkan, kamu bilang tadi, maka dia baru jadi Tuhan. Iya. Bagaimana? Oh, berarti Abang mau menanyakan tentang Yesus tadi ya, yang dia kenapa bisa sebagai Tuhan? Saya tanya tadi, sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Kamu bilang setelah dia dibangkitkan. Oke, setelah dia dibangkitkan. Bahkan kamu tidak menjelaskan kapan matinya itu, tapi bukan urusan saya. Tetapi yang jadi poinnya adalah dia dilahirkan dari manusia, dia menciptakan manusia. Bertolak belakang. Aku menciptakan manusia, harusnya aku yang lebih dulu ada. Tetapi jawabanmu sama, aku dilahirkan, bahkan derajat anak tidak lebih tinggi dari ibu. Kenapa dia bisa menjadi Tuhan? Standar macam apa yang kamu gunakan sebagai keimananmu? Gini Bang, kita kan sebagai manusia ini kan kita memiliki kepercayaan masing-masing ya, termasuk di dalam Kristen. Jadi di dalam Kristen itu yang kami yakinin, dan itu yang kami percayain, dan itu yang diajarkan. Sebenarnya di dalam agama itu setiap pemahaman tentang agama itu berbeda Bang. Oke, jadi kalau kita terlalu kayak gimana ya Bang, kita mau tahu tentang agama tersebut, kita kan harus cari tahu. Dan Abang kan bertanya ini. Nah, tentang Allah kami, tentang Yesus itu siapa? Jadi aku jelasin dulu gitu Bang. Kalau di dalam Kristen itu, kalau Yesus itu adalah Allah Bang. Jadi kami itu kan, aku sudah bilang, di dalam agama kami itu Tuhan kami adalah Tritunggal, disebut Tritunggal. Sudah? Jadi Allah Tritunggal itu seperti dalam 3 pribadi dia Bang. Dalam 3 pribadi, seperti yang aku bilang dari awal, kalau Yesus itu adalah Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Itu yang kami sebut dengan Allah Tritunggal. Jadi, kalau tentang Yesus itu Bang, itu sama seperti sebenarnya Allah Bapa itu juga Yesus Bang. Cuman dia itu dibagikan jadi 3 Bang, dan diutus adanya seperti anak. Itulah yang disebut sebagai Yesus tadi. Oke. Pertanyaan terakhir. Saya tidak musik terlalu jauh karena apapun yang kamu sembah menurut saya tidak apa-apalah begitu. Tidak ada masalah begitu. Dan itu bukan menjadi hak saya untuk usik kamu punya. Yang terakhir begini. Ajaranmu memakai istilah kepada Tuhanmu anak domba. Begitu ya? Ya. Anak domba Allah. Atau dia anak domba. Saya sebagai orang yang tidak beragama menganggap tamu di rumah saya adalah raja. Istilah yang saya pakai adalah raja. Adakah istilah yang lebih baik yang diajarkan kepercayaanmu selain anak domba sampai saat ini? Oke Bang, tentang anak domba itu sebutan tentang anak domba Allah. Yang diartikan itu anak domba Allah itu adalah gelar yang diberikan Yesus untuk umatnya tentang menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan dosa manusia Bang. Itu arti dari domba anak Allah. Dan itu muncul dalam Injil Yohanes.
Jadi Yesus Begini, itu saya memberikan pecahkan dulu, dirinya. saya pecahkan dulu. Ya, Apa itu domba? gini Bang, kita jangan Pertanyaan saya, gini Bang, pertanyaan Abang kan saya, nanya nih, Abang nanya. iya, iya. Abang Saya kan nanya ingin tadi bertanya, anak domba. ingin dapat jawaban sesuai dengan yang saya terima. Saya Iya, kan tanya relevan saja, saya tanya yang relevan. Apa itu domba? gini Bang, kalau dalam artinya kan itu seperti binatang ya Bang, namanya ya. Oke, sampai Tapi di situ. Tapi gini Tidak Bang, ada celah. kalau Saya Abang, jaminkan sama kalau kamu, Abang saya jamin. dengar Bang, Abang kan Mhm. dibilang itu tidak memiliki apa ya Bang, agama ya, keyakinan ya. Mhm. Oke. Jadi kalau Abang tidak memiliki keyakinan, Abang jangan langsung memvonis satu kata. Saya tanya kalimat per kata, kalimat per kalimat. Saya tidak akan putus di tengah jalan. Abang bilang arti domba, kan aku sudah Iya. jelaskan arti anak Oke. domba. Jangan Abang putuskan jadi Gini. domba itu apa. Kalau Abang hanya mencari kesalahan tentang agama orang lain, mending Abang yakinin aja melalui dari langsung orang-orang tertentu. Misalnya Abang bersosialisasi dengan agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Cina. Abang bisa cari sendiri tentang kepercayaan orang tersebut. Kamu boleh tanya sama Rasid. Saya tidak pernah mencari, tidak terlintas jangankan cari, tidak pernah melintas di pikiran saya untuk mencari celah di mana salah cacatnya agama. Oh, saya tidak bertuhan. Oke. Nanti Bang Kursi. itu. Ya, sebentar. Pertanyaan saya begini, apa itu domba? Nah, kan aku sudah jelaskan, Bang. Kalau Oke. kita hanya memfinisikan Enggak, satu kata, begini, Bang. satu- Gini, Bang. Gini aja, Bang. Abang kan nggak memiliki keyakinan nih. Gimana Abang bisa yakin kalau agama orang lain itu benar? Sedangkan Abang sendiri dalam mempertanyakan suatu pertanyaan itu Abang langsung vonis satu kata, gitu. Dan Abang nggak mungkin lahir di dunia ini tanpa sang pencipta. Apa Abang bisa lahir sendiri? Kalau Abang dilahirkan dari seorang ibu, lalu ibu Abang dilahirkan oleh siapa? Diciptakan oleh siapa? Ini Itu, beda Bang. konsep. Begini, iya, saya tahu ini. Pertanyaan lebih pedas saya sudah tanyakan lewat versinya Islam, lewat Rasid. Dan orang yang berpendidikan tahu cara membalasnya dengan dialek yang baik. Tidak ada ketersinggungan di sini. Saya belajar murni belajar. Apa itu Allah? Allah menurut kamu tadi Tuhan yang kamu sembah selama ini, betul? Betul. Pertanyaan yang sama, apa itu domba? Kamu meyakini bahwasanya domba adalah hewan. Sudah sampai di situ, tidak ada tambahan lanjutan. Perkara kamu mau tafsir, kamu menjelaskan seperti apa, itu urusan kamu, hak kamu. Saya hanya bertanya itu. Lalu? Bang Kursi. Gini ya, Yesus itu ada dua julukan sebenarnya. Di luar Mbak ini saya tidak tanggapi dulu. Itu kakak tolong bantu dulu supaya satu-satu. Sabar ya, bergantian ya, bergantian. Saya hanya ingin tahu itu saja 5 tadi. Berarti siapa Tuhanmu? Yesus. Saya ulangi ya. Saya sebagai ingin belajar, siapa Tuhanmu? Yesus. Apakah dia Tuhan? Dia manusia. Kapan dia menjadi Tuhan? Setelah dia bangkit. Iya. Ya. Dia menciptakan langit dan bumi? Iya, tetapi dia dilahirkan. Dan yang terakhir tadi, apa itu Allah dan apa itu domba? Ya hanya begitu saja, sebatas itu. Nanti perkara merumuskannya, biarkan logika saya bermain supaya tidak ada ketersinggungan. Saya tidak akan menyebutkan di sini. Begitu. Gini Bang, Allah itu kan Tuhan Bang. Itu Tuhan kami. Sudah. Kalau tentang Abang bilang domba, itu salah Bang. Kan aku sudah jelaskan dari awal. Anak domba itu sebutan tentang Yesus Kristus yang ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan dosa dunia. Makanya ia bangkit dari kematiannya tadi Bang. Jadi Abang jangan bilang, aku gak terimanya itu Abang bilang cuma di domba. Seolah-olah Abang kayak mengolok-ngolok satu agama dengan kata-kata tersebut. Kan Abang pengen tahu nih, seharusnya ya Abang bilang anak domba.
Ya kalau abang hanya mendefinisikan satu kata tentang arti domba, itu tentang hewan, Bang. Ini kita bahas bukan tentang hewan, kita bahas tentang abang ingin mengetahui agama Kristen. Ketersinggunganmu itu beranjak dari salahnya pola pikirmu. Kamu sudah prasangka kepada saya seolah-olah saya tidak ada delik di sini. Saya tidak menyebutkan. Enggak. Saya tidak menyebutkan. Saya sifatnya bertanya. Tidak ada caci maki di sini dari tadi. Iya, saya juga sudah jelaskan bahwa anak domba Allah tadi begini, kalau dalam pikiranmu seolah-olah kalimat seolah-olah itu argumentasimu sudah lemah karena tidak ada kepastian di dalam. Bagaimana kamu bisa baca pikiran saya? Oh, jelas saya tidak tahu pikiran kamu, Bang. Nah, makanya kalimat seolah-olah tadi, kalimat seolah-olah ini tadi dibuang saja karena kita belajar, saya belajar. Iya, saya juga belajar. Saya juga masih belajar tentang agama saya sendiri. Ya sudah, sampai di situ saja. Saya hanya bertanya sebatas itu saja. Terima kasih sudah mau menjawab, kakak perempuan, kakak Kol, ya. Terima kasih. Begitu saja. Ya, lanjut. Yang Sedot mungkin mau menambahkan. Ya, yang tadi dia kan bingung, Kursi kan bingung kenapa kok Tuhan yang tinggi itu disematkan dengan domba, bukannya domba itu nggak ada kata lain kan yang bisa disematkan ke kata Tuhan ini ya kayak raja kayak gitu ya. Nah gini nih, Yesus itu punya dua julukan, domba, anak domba dan singa. Singa, kamu tahu kan singa kan melambangkan kayak apa? Raja singa lah, kayak Lion King lah. Nah, Yesus datang ke dunia ini pertama kali sebagai seekor anak domba. Tapi ketika dia kembali nanti, yang kedua kali, dia akan datang sebagai singa Yehuda dengan kuasa dan kemuliaan, gitu. Jadi dia punya dua fase kedatangannya. Ya, setiap fase kedatangan sebagai domba. Setiap jawaban itu saya menghargai karena kalian punya keyakinan masing-masing, saya hargai betul. Sampai di mana porsinya saya tahu. Kamu mau bilang apapun, istilah apapun, saya tidak akan mencela. Kau mau pakai peribahasa singa, harimau kah, burung kasuari kah, cendrawasih kah, domba kah, itu hak. Saya tidak akan usik. Hanya saya ingin sebatas tahu. Gini Bang, itu kan sebuah sebutan dari agama kami. Dan itu kami mengartikannya beda-beda Bang. Oke? Kalau abang ingin cari tahu tentang agama tersebut, abang cukup pahami tentang agama masing-masing. Abang, kita itu Bang, di dalam negara ini kita memiliki banyak agama. Nah, jadi setiap dalam agama itu mengenai agama tersebut itu beda-beda Bang. Jadi sebelum abang mau cari tahu itu, abang cukup pahamin saja. Ini itu. Sebenarnya ya wajar kami tersinggung Bang. Karena itu yang kami yakinin. Dengan agama lain. Oke, begini. Tadi kamu pakai kalimat wajar kami tersinggung begini. Saya menuangkan alkohol di kulit kita cukup. Begini, sebentar dulu. Kamu tidak saya potong tadi. Saya menuangkan alkohol di kulitmu, dia tidak akan terasa pedih kalau tidak ada luka di situ. Kenapa kamu bilang tersinggung? Karena kamu sudah ada luka dari awal dari saya. Kalau saya tuangkan alkohol, kalau kamu tidak ada luka, kamu tidak akan rasa pedih. Itu pertanyaan akademis. Saya nggak luka karena kamu Bang. Saya ini sebagai Kristen, saya mengimani Tuhan saya, dan kalau Tuhan saya dihina, saya tersinggung. Pertanyaannya, yang menghina siapa? Bukan karena sakit hati denganmu Bang, bukan. Tapi ucapan seseorang itu dalam untuk mengucapkan itu kadang salah.
Gini bang, kalau abang nggak punya agama, abang cukup memahami agama tersebut, lalu abang imani. Yang menurut abang mana agama yang benar dan pas dan cocok untuk abang yakinin. Itu saja. Abang cukup pahamin, abang imanin agama tadi itu bang. Abang kalau ingin mengetahui tentang agama tadi, abang cari dari orang sekitar seperti yang aku bilang. Kalau abang hanya cari di sosmed, semua orang itu mengadu domba. Mbak. Membela agama masing-masing. Mbak, sebenarnya kayaknya Mbak ini, gini ya. Nanti, untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk saudara-saudara yang di YouTube. Selamat pagi, selamatkan pagi. Ini saya beri contoh. Hostnya, shut up, fuck off. Siap. Enggak, saya sambil olahraga biar mengalihkan fokus dari untuk keadilan kita menunjukkan bahwasanya ini bukan settingan, ini bukan apa, nauzubillah min zalik. Karena dalam Islam itu ketika ada seorang manusia yang tidak mengakui agamanya, itu dikatakan 100% murtad. Tolong tunjukkan kepada saya, abang kursi ini, tanyakan secara detail apa yang abang tanyakan sesudah-sesudahnya. Biar kita fair bang. Biar jangan seakan-akan abang ini tanyakan kepada saya seperti apa pertanyaan abang kepada saudari kita tadi ini yang dari Kristen. Silakan bang. Pukulan yang sama saya akan hantam di Rashid. Dengar baik-baik. Rashid, siapa Tuhanmu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dia manusia? Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak menyerupai apapun. Apakah dia dilahirkan? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sejak kapan dia menjadi Tuhan? Sebelum tercipta langit dan bumi. Dia ada sebelum apapun ada. Dia tidak terbatas dan tidak dapat diukur. Pertanyaan yang terakhir. Sematan macam apa yang kamu pakai untuk Tuhanmu? Ketika memahami bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita harus merujuk kepada yang namanya esensi Tuhan. Manusia memiliki standarisasi untuk membedakan hewan binatang dengan manusia. Sejatinya kita ini semua adalah hewan. Apa yang membedakan kodratnya? Ketika hewan ini tidak memiliki akal pikiran maka dikatakan binatang. Ketika hewan ini memiliki akal pikiran dikatakan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi ini, dialah yang menciptakan akan segala sesuatu. Tetapi ketika merujuk kepada yang namanya Tuhan, sudah pasti beda yang namanya manusia, yang namanya binatang. Tuhan tidak akan pernah ketinggalan yang namanya esensinya. Syarat Tuhan dari Tuhan itu sendiri ada, begitupun juga manusia. Syarat manusia dari manusia itu sendiri, yaitu apa? Memiliki akal pikiran. Syarat hewan dari hewan itu sendiri hanya memiliki insting. Begitupun juga dengan Tuhan. Syarat Tuhan dari Tuhan itu sendiri memiliki yang namanya kesyaratannya apa? Kemahaan. Apabila kita berbicara besar, segala sesuatu di muka bumi ini ada yang besar. Tetapi besar itu dapat diukur ketika kita mau mengukur sesuatu yang dapat kita lihat dengan cara meter, berat ditimbang dan apapun itu. Tetapi kalau Tuhan, besarnya ini bukan hanya sekedar besar, tetapi memiliki yang namanya kemahaan. Maha besar, maha suci, maha goib, maha tinggi, maha perkasa, maha kuasa, maha adil. Untuk menunjukkan kemahakuasaannya tidak mungkin menggugurkan kemahasuciannya. Untuk menunjukkan kemahakuasaannya tidak mungkin menggugurkan kemahaadilannya. Untuk menjelaskan kemahakuasaannya tidak mungkin menggugurkan kemahaperkasaannya. Itulah Tuhan yang sejatinya tidak boleh menggugurkan sedikit pun kemahaannya hanya untuk menunjukkan kemahakuasaannya. Karena maha suci, maha goib, maha tinggi, maha adil, maha bijaksana, maha apapun itu semua berbeda-beda.
tidak ada samanya, tidak sama-sama sekali. Ketika Allah menunjukkan kemahakuasaannya, maka Allah akan menunjukkan kemahasuciannya. Ketika Allah menunjukkan kemahasuciannya, Allah akan menunjukkan kemahabesarannya. Ketika Allah menunjukkan kemahabesarannya, Dia akan menunjukkan kemahaperkasaannya. Itulah syarat Tuhan dari Tuhanku sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta langit dan bumi, sesungguhnya maha benar segala firman Allah yang dapat diketahui di dalam Al-Quranul Karim. Oke, begitu kakak. Pertanyaan yang sama saya sudah pukul di Rasid dan Rasid sudah jawab. Dan tidak ada pertanyaan berikutnya, penjelasan berikutnya yang saya minta. Iya bang, berarti kan setiap agama itu kan beda kan cara untuk memahaminya? Ya, saya di sini tidak melihat cara memahaminya, tetapi cara kamu menyampaikan jawaban yang kamu yakini. Iya. Jadi gini bang, sama seperti abang itu tadi ucapkan, abang itu di dalam agama Islam kan memiliki sebuah kata kan dalam agamanya, sama seperti kami bang, sama, itu sama. Tapi bukan berarti anak domba itu yang dimaksudkan adalah binatang. Enggak, itu hanya sebuah sebutan sebagai sebuah pengorbanan. Itu di dalam ajaran agama kami. Dan saya hargai itu, itu tetap saya hargai. Kamu mau sebut itu, tetap tidak ada atensi dari saya, tidak ada. Saya hanya sebatas tanya, setelah tanya sudah, tidak meributkan, tidak. Ya, jadi kalau ada yang bilang agama seseorang itu beda, ya memang beda bang. Setiap agama itu cara pengajarannya, cara memahaminya itu semua berbeda-beda. Dan itu balik lagi ke diri abang sendiri. Abang mau memilih agama yang mana? Yang menurut abang itu benar. Gini mbak. Mohon maaf sebelumnya saya tengahi dulu biar tidak ada tendensi kayak jadinya orang yang mau belajar malah diajak ribut. Begini mbak, sejatinya kita orang Indonesia ini memiliki standarisasi bahasa, yaitu apa? Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Beliau bukan ateis, beliau bukan agnostik, beliau adalah manusia yang tidak pernah terkontaminasi dengan agama tersebut. Apapun, agama apapun. Saya 3 hari yang lalu pernah ketemu dengan beliau ini dan saya kaget. Tadinya saya nggak percaya, bahkan sempat diturunkan, mohon maaf, sempat saya judge juga karena ya ada alasan lah akan hal itu. Banyak yang tidak mampu lagi menjelaskan agamanya, makanya dia ngaku-ngaku ateis, itu banyak, tidak sedikit. Nah, sebuah bahasa yang akan dipertanyakan oleh seseorang yang hanya modal akal pikiran, hanya modal akal. Beliau ini hanya bermodalkan akal pikiran. Jadi nggak ada yang lain. Ketika mempertanyakan sesuatu yang aneh, sama halnya begini mbak, mohon maaf. Mbak percaya bahwasanya Tuhan itu pencipta langit dan bumi? Percaya. Biar Bang Kursi dengar, Mbak percaya bahwasanya pencipta langit dan bumi itu adalah Tuhan? Iya. Nah, Mbak percaya Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan? Percaya. Dan Mbak meyakini akan hal itu, Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan? Begini bang, kan sudah dijelaskan tadi bang, bahwa ya, kalau bukan mbak, gini, saya ulangi lagi. Mbak percaya Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan? Mbak percaya akan hal itu? Percaya bang, karena itu yang kami yakini. Selesai. Biarkan beliau yang berpikir, biarkan dia yang berpikir bagaimana dia dalam setiap kata-kata, setiap bahasa, sama seperti halnya tadi, mohon maaf. Beliau sudah sangat luar biasa sekali menjelaskan tidak akan mungkin merasakan perih ketika orang tidak ada luka lalu diteteskan alkohol. Tetapi luka itu sudah ada, lalu alkohol itu menetes atau diteteskan, maka terasa perih. Mbak yang mengatakan Yesus itu adalah domba, disematkan domba dan diisyaratkan domba, dan apapun itu bahasanya, di luar dari kalimat alegoris, kalimat perumpamaan, kalimat bla 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 bla, kita paham, semua manusia paham, mempunyai yang namanya kalimat alegoris.
Nah, beliau cuma satu pertanyaannya, apakah ada kalimat alegoris yang lebih mulia daripada itu? Nah, karena sudah terlanjur malu, mohon maaf, karena sudah terlanjur malu, karena tertulis di situ memang anak domba atau domba yang tersesat, domba yang hilang atau domba perkawinan domba atau apapun itu, ada yang mencoba untuk mengagungkan domba itu, yaitu apa? Apa tadi? Singa. Tadi ada yang mencoba untuk menjelaskan, yaitu Sedot. Mengatakan apa? Ketika dia turun kedua kalinya, dia bagaikan singa bla bla bla. Tetapi manusia yang hanya berstandarisasi dengan akal pikiran, cuma satu yang dia pikirkan, Mbak. Mau dia singa, mau buaya, buaya darat, buaya apapun itu, intinya dia binatang. Hanya itu, Mbak. Gitu maksudnya, Mbakku. Jadi tidak ada ketersinggungan antara akan hal ini. Bagaimanapun begitulah yang namanya Mbak memiliki agama syiar, kami memiliki agama syiar juga. Mbak mensyiarkan agama Mbak dengan apa yang tertulis di dalam Bible Mbak. Begitupun juga saya menjelaskan akan hal itu. Bagaimana kita menjelaskan masing-masing dengan cara sudut pandang masing-masing, dengan bahasa-bahasa terbaik dari kita sendiri, dari bahasa-bahasa terbaik yang namanya apa? Yang namanya memuliakan semuanya, siapapun itu dimuliakan. Bagaimana cara memuliakan? Ternyata di dalam Bible Mbak, Yesus dimuliakan, dialegoriskan binatang, yaitu apa? Domba. Selesai. Gak ada Begitu. Bang dibilang dimuliakan, Bang. Anak domba itu disebut sebagai sebuah penebusan, Bang, bukan untuk dimuliakan. Oke. Apakah itu ketika disebut anak domba itu memuliakan Tuhan? Gini, Bang. Enggak Mbak, fokus pertanyaan. Apakah menyebut Yesus itu adalah anak domba itu sesuatu yang memuliakan? Kalau tentang memuliakan itu, Bang, kalau dibilang kan tadi aku sudah bilang anak domba itu untuk penebusan, bukan untuk pertanyaannya, apakah itu memuliakan? Memuliakan, Bang, menurut memuliakan. Ketika mengalegoriskan Tuhan itu anak domba alias binatang, memuliakan. Kalau itu, Bang, tergantung pikiran kita masing-masing ya. Kalau pikiran ya sudah. Abang tentang anak domba Betul. binatang, ya berarti itu salah pemikiran Abang. Tapi kalau yang tentang kami yakinin anak domba itu ya tentang sebuah penebusan. Oke, betul Mbak, betul. Apapun penjelasannya, sebutkan saya makhluk yang berpikir di dunia ini mengatakan domba itu adalah robot. Tidak ada. Tidak ada. Domba itu binatang, betul? Betul. Tuhan Anda dialegoriskan binatang, betul? Tidak ada dibilang, Bang, kalau Tuhan kami itu adalah binatang. Itu lantas hanya domba itu apa, Mbak? Kata sebutan, Bang. Domba itu apa, Mbak? Atau kata domba panggilan. Domba itu robot apa binatang? Ini gini, Bang Rashid ya. Abang ini kan memutar-mutar nih. Aku kan saya tidak muter-muter, Mbak. Mbak tinggal jawab, maka kita maju bersama, Mbak. Ya, bukan kepelaminan tapi. Kalau jawaban Abang tadi bilang kalau Tuhan kami itu adalah sebutan seperti binatang, Mbak, itu simple. salah, Bang. Simple Mbakku. Domba itu binatang, betul? Betul. Disematkan kepada Tuhan Anda, betul? Itu hanya sebuah pengungkapan, Bang. Iya, Mbak. Saya ulangi lagi. Domba itu binatang, betul kata Mbak. Binatang ini disematkan kepada Tuhan Mbak, betul apa tidak? Betul, sebagai anak domba. Ya sudah selesai Mbakku. Sudah selesai sampai situ. Pertanyaannya lagi selanjutnya, apakah ketika binatang ini disematkan kepada Tuhan Mbak namanya memuliakan atau tidak? Memuliakan? Memuliakan darah Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan. Sudah selesai. Enggak apa-apa. Ketika Tuhan dianalogikan binatang, ketika Anda mengatakan itu memuliakan Tuhan, ya sudah Mbak, tidak ada paksaan. Balik lagi, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan bagimu dalam beragama, khususnya Muslim. Sebenarnya kan ini room ini kan untuk mencari tahu ya, untuk mempelajarin. Betul. Tentang agama seseorang. Mbak, sejujurnya Mbak, saya sudah dari kemarin dihajar habis-habisan sama beliau. Udah kenyang saya Mbak, udah dibikin deg-degan di depan 2.500 penonton, 3.000 penonton, dari kemarin Mbak. Untuk apa deg-degan kalau kita meyakinin keyakinan kita? Oh, ini Mbakku. Beginilah yang namanya beragama dalam etika berbahasa.
Etika berbahasa, contoh saya kasih contoh. Umumnya Kristen yang ada ketika menjelaskan tentang Paulus, dia mengatakan apa Mbak? Dia mengatakan si Paulus, si Yohanes, si Matius. Bayangkan, si Matius, si Yohanes. Kita cari tahu, kata-kata si itu disematkan kepada siapa? Kepada teman kita. Kemana tuh si Ucok? Kemana tuh si Bambang? Kemana tuh? Tetapi orang yang kalian yang harusnya dimuliakan, tetapi kebanyakan dari Kristen menyebut apa? Si Paulus, si Yesus. Itu mbakku. Nah, kenapa saya deg-degan? Saya harus mengeluarkan ucapan bertanggung jawab atas apa yang saya bawa atas nama Muslim, atas nama Islam. Deg-degannya saya takut untuk salah bicara kepada siapa? Kepada orang tersebut. Ketika orang ini, ketika saya jelaskan dan dia tidak menerima Islam dan semakin hancur pikirannya dan menjauh dari Islam, maka neraka jahanam untuk saya, Mbak. Deg-degannya saya harus mengeluarkan kata-kata yang terbaik, berusaha tidak masuk ke agama orang lain. Karena sejatinya tiap hari kita di sini berdiskusi perbandingan agama. Saya berusaha semaksimal mungkin agar tidak mencolek agama siapapun, dan saya menjelaskan Al-Quranul Karim sesuai runtunannya, sesuai adab dalam bahasa, sehingga beliau dapat menerimanya. Itu yang membuat saya deg-degan, mbakku. Sebuah perbedaan agama itu untuk apa? Untuk menjelaskan Tuhan esensi yang sebenarnya, menempatkan Tuhan pada tempatnya, menempatkan utusan pada tempatnya, berstandarkan yang namanya bahasa Indonesia yang baik dan benar, bukan datang untuk menghancurkan bahasa Indonesia. Kenapa tidak mencari sendiri saja? Dia sudah mencari, Mbak, dengan cara bertanya kepada saya, lalu dia meminta kepada host, tolong naikkan Kristen-Kristen supaya saya bisa bertanya, dan beliau sudah menunjukkan dan Mbak sudah menjelaskan. Apakah dia mendekat kepada Kristen atau makin menjauh kepada Kristen, itu nanti Mbak yang bertanggung jawab akan hal itu, bagaimana cara Mbak menjelaskan kepada beliau. Tetapi sejatinya bukan Mbak yang menjelek-jelekkan Tuhan Mbak, tetapi Bible Anda sendiri yang menjelek-jelekkan, yang menghinakan Tuhan Anda. Sebenarnya saya paham, bukan Mbak yang menghinakan Tuhan Mbak, tetapi Bible Anda sendiri yang menghinakan Tuhan Anda. Karena Bible itu menuliskan, dengarkan. Bible itu menuliskan Tuhan Anda diludahi, digampar, ditusuk perutnya pakai tombak, lalu berdarah-darah, lalu dikatakan domba. Itu Bible Mbak, bukan Mbak. Maka dari itu saya jelaskan kepada Mbak, bukan Mbak yang menjelek-jelekkan Tuhan Mbak, bukan Mbak yang menghinakan Tuhan Mbak, bukan, tetapi Bible itu sendiri. Maka dari itu mencari kebenaran itu melalui kitab, bukan melalui congor. Begitu. Ya Mbak ya? Gini Bang, tidak ada agama yang menjelekkan agama itu Bang. Oke, ketika Yesus dikatakan domba itu menjelekkan atau memuliakan? Itu yang kami yakinin Bang. Siap, ya selesai Mbak, selesai. Ya sudah. Sudah selesai, bagus. Seolah-olah Abang berkata-kata seperti Abang yang tahu tentang agama kami. Oke, sebutkan kepada saya ketika saya menjelaskan tentang ayat-ayat dalam Bible Mbak, kira-kira Mbak paham? Tentang apa? Ketika Tuhan Mbak seperti ini, dengarkan baik-baik. Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kisah para Rasul 2 nomor 36, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Yang ketiga, Roma 14 nomor 9, sebab untuk itulah Kristus telah mati lalu bangkit kembali supaya ia menjadi Tuhan baik untuk orang-orang mati maupun untuk orang-orang hidup. Mbak menyatakan tadi, sejak kapan Yesus, pertanyaan beliau, sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Mbak mengatakan pada saat dia bangkit. Rujukan Mbak ada di Roma 14 nomor 9, sebab untuk itulah Kristus telah mati lalu bangkit kembali supaya ia menjadi Tuhan baik untuk orang-orang mati maupun untuk orang-orang hidup. Tetapi yang Mbak lupakan di Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bible Mbak mengatakan Yesus sudah Tuhan pada saat dia dilahirkan, tetapi Mbak mengatakan Yesus menjadi Tuhan pada saat dia bangkit. Siapa yang salah? Tentang ayat Lukas 2 ayat 11 itu kan Bang, itu kan menjelaskan tentang bahwa Yesus telah lahir sebagai juru intinya selamat. Yesus yang lahir itu adalah Tuhan, betul? Betul. Ya sudah selesai. Lantas kenapa Mbak mengatakan dan menjawab Yesus menjadi Tuhan itu pada saat dia bangkit kembali dari kematian? Siapa yang salah di sini, Mbak atau Bible? Tidak ada yang salah Bang, itu yang kami yakinin.
Oke, itu yang kami yakini. Di usia berapa Yesus sadar diri kalau dirinya adalah Tuhan? Apakah pada saat dilahirkan? Apakah pada saat disalibkan dia dijadikan Tuhan? Apakah dia pada saat bangkit baru jadi Tuhan? Allah telah mengutus Yesus turun ke dunia untuk menyatakan bahwa dia adalah anaknya. Dan dia ada anaknya. Tuhan. Oke, selesai diskusi saya kasih satu PR kepada Mbak. Mbak ini menunggu kedatangan Yesus di akhir zaman, betul? Betul. Betul. Silahkan baca Roma 10 nomor 12. Ibrani 10 nomor 12. Setelah ia mempersembahkan satu persembahan, maka dia duduk selama-lamanya di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya dia duduk selama-lamanya di sebelah kanan Allah Bapa, dia tidak akan pernah turun lagi, Mbak. Jadi siapa yang Mbak tunggu selama ini? Di gereja yang Mbak datangi itu, silahkan tanya ke pendeta Mbak, atau enggak kenalkan TikTok kepada pendeta Mbak, lalu rujukkan kepada saya biar saya bisa diskusi dengan pendeta Mbak. Karena sama sekali pendeta tidak pernah membawakan ayat ini kepada Mbak. Tidak mungkin. Putus kuping saya kalau ada pendeta yang pernah mengatakan setelah ia mempersembahkan satu persembahan, Yesus duduk selama-lamanya di sebelah kanan Allah Bapa. Kalau ada pendeta di gereja Mbak yang menyampaikan akan hal itu dan Mbak tahu ayat itu, putus kuping saya, Mbak. Saya Ar-Rasyid, Mbak bisa DM saya, pakai pengacara kalau boleh. Dan Mbak baru detik ini tahu kalau ada ayat Yesus duduk selama-lamanya di sebelah kanan Allah Bapa dan dia tidak akan pernah turun lagi. Dan sedangkan di kisah para rasul dituliskan Yesus berdiri selama-lamanya. Jadi sebenarnya Yesus ini berdiri apa duduk, apa jongkok? Itulah Bible, Mbak. Yang Abang baca seperti apa? Lalu kenapa Abang bertanya lagi, berdiri? Saya tidak bertanya, saya kasih tahu ke Mbak bahwasanya apa? Bahwasanya Mbak ini selama-lama ini diberi yang namanya doktrin. Tutupi akal pikiranmu akan beriman. Tutupi akal pikiranmu agar percaya. Begitu, Bang? Imani saja. Kalau begitu Abang imani saja agama Abang, tanpa Abang harus mencari agama orang lain atau Abang mencela agama lain. Apakah dari tadi saya ada mencela? Ya, menurut Abang kalau misalnya itu dibalikkan ke diri sendiri gimana? Bagaimana saya mencelahnya? Di mana saya mencelahnya? Di mana saya mencelahnya? Yesus dari kata-kata ada Abang harap tadi itu salah. Sedangkan yang Abang baca dari Roma itu sudah jelaskan, yang udah dijelaskan. Lalu kenapa Abang harus bertanya kenapa? Saya tidak bertanya, Mbakku. Saya tidak, Mbak, saya tidak bertanya, saya tidak menjawab. Saya ajarkan kepada Mbak. Mbak ini salah menjelaskan kepada beliau. Karena Mbak bilang Yesus menjadi Tuhan pada saat dia dibangkitkan. Saya kasih tahu rujukan ayatnya, Roma 14 nomor 9. Sedangkan Lukas 2 nomor 11, Yesus sudah Tuhan pada saat dia dilahirkan. Gini Bang, Allah kami kan Tritunggal. Kan sudah dibilang, Tuhan kami itu Tritunggal. Ada Allah Bapa dan ada juga Yesus dan Roh Kudus. Lalu apa yang mau Abang pahamin lagi selain itu? Kalau dibilang dia Allah Tritunggal, berarti dia Bapa dan dia mengutus seorang anak dari darah Maria tadi. Itulah untuk sebagai penebusan dosa kami. Makanya ia rela mati demi penebusan dosa. Makanya setelah kematian ia dibangkitkan kembali. Dan setelah kebangkit dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sudah jelas-jelas dikatakan bahwa Allah Bapa selama-lamanya bukan di bawah Allah, di samping Allah Bapa. Selama-lamanya. Kenapa ada pertanyaan? Iya, selama-lamanya. Selama-lamanya. Ia menebus dosa kami dan bangkit dari atas. Dia duduk selama-lamanya. Ini Bang, ini yang Abang bahas tadi kan tentang Ibrani 10 ayat 12. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Berarti ayat ini itu menjelaskan kalau Yesus itu mempersembahkan satu korban untuk pengampunan dosa dan korban itu berlaku untuk selamanya. Setelah korban itu apa Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Inilah jadi, Bang, uniknya Mbak. Gini, inilah Bang. uniknya. Enggak, sebentar. Gini, Bang, Sebentar. Kan Sebentar. Kita cross check Mbak. Dalam ilmu manusia normal pada umumnya. Sebentar.
Dalam ilmu manusia normal pada umumnya, orang yang menghafal jauh lebih paham daripada orang yang baru tahu ayat ini. Mbak baru tahu ayat ini lalu mau menjelaskan kepada saya. Bayangkan, bahkan Mbak keluar dari konteks, keluar dari bahasa. Dan mana Bang bisa tahu bilang kalau saya baru tahu? Emang Abang agama tersebut? Gini Bang Rashid, izin. Coba saya mau tanya sama Kak Ra satu aja. Saya mau tanya, apa itu antikristus, Kak Ra? Arti Kristus. Gini aja Bang, aku mau menjelaskan dulu Bang tentang. Nggak bisa. Udah biar. Coba jawab dulu. Apa itu antikristus? Apa itu antikristus? Itu gelar yang diberikan kepada Yesus yang berarti diurapin. Saya tanya antikristus. Yang diurapi. Antikristus Mbak. Antikristus. Saya tanya apa itu antikristus? Antikristus. Saya tidak tahu antikristus. Alamak. Nah, antikristus berarti orang yang menolak tentang agama kami atau orang yang mencela kan? No, Mbak semakin banyak berbicara semakin mempelesetkan ajaran Kristen. Antikristus Mbak nggak tahu sampai detik ini. Roma 10 nomor 12 Mbak baru tahu ayat itu lalu mau menjelaskan kepada saya. Saya tidak membahas tentang penebusannya. Yang saya bahas itu dia duduk selama-lamanya. Artinya kalau dia duduk selama-lamanya, jangan pun turun, berdiri aja kagak. Gini Bang, Abang ingin mencari tahu tentang agama seseorang, tapi perkataan Abang tuh menjebak. Kan aku sudah bilang, antikristus itu adalah tentang mencela. Mencela. Di mana dalilnya itu? Tertulis antikristus itu yang mencela Yesus. Begini, ini kan semua berawal dari pertanyaan saya ya. Saya tidak memihak siapapun, saya tidak beragama. Kalau kamu selalu pakai istilah kalimat menjebak di situ ya, ada yang kurang dari keilmuan kamu di situ. Sehingga setiap pertanyaan, begini. Kenapa saya sebagai orang yang beragama, yang tidak beragama menafsirkan begitu secara logika? Kamu bilang umpamaan Rashid, sebentar dulu. Dalam istilah pendidikan, orang cerdas itu akan menunggu sampai selesai orang berhenti berbicara baru dia tancap. Masalahnya Bang Rashid ini terus-terus ngomong panjang lebar. Ya seharusnya dia hanya menjelaskan inti aja gitu. Seperti yang dia pertanyakan sama aku, antikristus itu apa? Ya artinya mencela, tidak mempercayai Yesus kan? Ayo Ton, antikristus itu apa Ton? Jelasin. Oke, saya akan bacakan. Di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 dikatakan, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Dan itu bagian tidak mempercayai Yesus. Antikristus. Sebagai? Ya sebagai Tuhannya. Sama seperti ini Bang, seperti orang Abang yang antikristus, yang seperti Abang tidak mempercayain agama kami. Ulangi lagi baca Ton, dia kurang mendengarkan kayaknya nih. Mbak sehat kan? Kuping masih muda sih kayaknya fotonya. Oh sehat baca lagi Ton. Ya, baca lagi. Saya bacakan ya. Baca lagi. Saya bacakan dan saya tunjukkan. Nih. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Yesus itu manusia apa Tuhan, Mbak? Adalah penyesat dan antikristus. Dan itu kata-kata bagi orang yang tidak percaya Kristus kan? Iya. Yesus itu Tuhan atau manusia, Mbak? Yesus itu adalah manusia Bang, yang bukan Tuhan dari Allah. Nggak gini ya Bang, Abang kan bahas tentang antikristus, kita bahas tentang intinya saja Bang. Kalau ya, intinya antikristus berarti itu tentang Ton, orang intinya, yang tidak mempercayai Kristen atau mencela. Kasih tahu intinya Ton, seperti ayat tadi. Iya, kasih tahu intinya Ton. Jadi intinya manusia yang datang, ada orang yang akan datang, penyesat-penyesat yang akan datang tidak mengakui bahwa Yesus itu telah datang sebagai manusia. Di mana di ayat Biblemu dikatakan 2 Yohanes 1 ayat 7 Yesus datang sebagai manusia. Di Yohanes 3 ayat 13 Yesus naik sebagai manusia. Yesus duduk di sebelah kanan Allah itu adanya di Markus 14 ayat 62. Yesus sebagai manusia duduk di sebelah kanan Bapa. Turun sebagai manusia di Matius 16 ayat 27 dia sebagai manusia. Menghakimi sebagai manusia Yohanes 5 ayat 20
7. Dan tetap manusia tidak berubah, ada lagunya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Di Ibrani 13 ayat 8. Semua ayat itu mengatakan Yesus adalah manusia. Darah Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan. Kembali lagi ke domba. Gini Bang, kalau kita Domba lagi. Begini. kalau Darah kita Bang Yesus. nggak meyakinin agama seseorang, kita nggak bakalan paham Bang. Kita bakalan terus-terus bertanya dan mencari kesalahan Bang. Itu aja. Ya, Bang. Oke, Ya gini aja, intinya Mbak. itu Bang. Kalau memang Abang ingin mengajarkan Bang Kursi ini tentang agama, sebaiknya ya Abang kasih tahu aja tentang agama yang baik itu. Ya. Dan biar dia mencari tentang yang buruk tanpa harus mencari agama lain Bang gitu. Siap, oke. Silakan Tentang kejelekan Bas, agama lain. silakan, Itu yang kami imanin, itu yang ya, kami silakan Bang Kursi pelajari. dilanjutkan kepada beliau ini. Kalau mau bertanya lagi silakan. Iya. Ya, halo Mbak, masih Halo. sehat? Ya, masih Oh, sehat sehat ya. Bang, Abang sehat. Sehat ya. Begini, saya setiap hari makan ikan dan bagian dari ikan yang paling enak itu kepalanya. Semoga kepala Mbak tidak lebih buruk dari kepala ikan, begini ya. Dalam arti, saya menanyakan semuanya tadi seolah-olah semata-mata hanya untuk kepribadian saya, ingin tahu ajarannya Rashid dan ajarannya Mbak. Saya tidak tanya Rashid agama Kristen karena dia tidak mau ada kesalahpahaman sebagai saya orang belum beragama. Makanya saya minta host untuk kasih naik yang Kristen supaya saya tahu langsung dari mulut orang Kristen. Jadi kalau saya tadi minta nasihat atau minta pandangan ajaran Kristen dari Rashid, saya tidak repot-repot kenai kamu di sini. Saya murni ini murni sendiri. Makanya saya mau tahu lewat Mbak saja. Supaya saya harus fair. Saya tanya Islam di Rashid, saya tanya Kristen di yang Kristen. Nah, pertanyaan terakhir begini, pertanyaan terakhir begini. Semua agama mengajarkan bahwasanya meyakini bahwasanya semua ajaran adalah benar. Betul toh? Betul. Ya, ajaran apapun menurut agama, 6 agama di Indonesia ini mengajarkan bahwasanya mengajarkan kebenaran. Pertanyaan saya, standar kebenaran logika agamamu untuk mengajarkan kepada saya yang tidak beragama bisa dijelaskan di sini? Gini Bang, kalau Abang kan ini kita menjelaskan dan aku sudah menjelaskan. Ya cukup kalau misalnya Abang hanya ingin mencari tahu untuk sebuah tentang penjelasan agama, Abang cukup dengar, sudah. Dan orang Dengar tadi dari itu siapa? sudah menjelaskan kan? Enggak dengar dari siapa? Apanya? Enggak, kamu bilang cukup dari dengar. Saya mau dengar dari mulut kamu. Kamu belum ucap apa-apa di sini. Dengan saya pertanyaan baru. Aku sudah jawab pertanyaanmu. Oke, saya ulangi ya. Semua agama meyakini bahwasanya ajarannya benar. Tidak ada ajaran agama yang mengajari yang salah. Betul toh? Betul. Oke. Saya sebagai orang yang tidak menganut ke-6 agama yang ada di Indonesia, saya ingin tahu. Saya tidak beragama di antara 6, Hindu, Katolik, Kristen, Buddha, Islam, Konghucu, tidak. Saya ingin tahu standar kebenaran agama mana yang paling benar, logikanya paling masuk menurut ajaran Mbak untuk diajarkan kepada orang semacam saya. Gak ada Bang, gak ada. Gak ada. Kita harus bilang kalau kita menyarankan ini agama yang benar. Enggak Bang, itu nggak bisa. Saya tanya, Mbak punya ajaran mengajarkan yang benar, betul? Untuk menjelaskan kepada saya bahwasanya ajaran Kristen itu adalah benar
murni satu-satunya, ini yang masuk akal, ini yang yakini, percaya saya tidak percaya urusan lain. Tetapi Mbak sudah menjelaskan kepada orang yang seperti saya tidak percaya Tuhan, seperti apa Mbak ingin menjelaskan? Menjelaskan tentang apa sekarang? Kan Abang bilang tentang agama yang benar. Enggak, Abang langsung ke intinya aja gitu. Itu sudah inti, Mbak. Itu sudah inti. Mbak gini ya, saya paling sederhana lagi, sangat sederhana. Terakhir, pelan-pelan. Kristen meyakini bahwa dia adalah agama yang paling benar. Betul? Tidak ada Kristen, Bang, mengatakan bahwa dia adalah agama yang benar. Itu bagi yang meyakinin saja, Bang. Dan yang kami yakinin itu bahwa agama kami benar, bukan paling benar. Kristen meyakini bahwasanya ajarannya adalah ajaran yang benar. Iya. Untuk Kristen menjelaskan itu ajaran yang benar kepada saya, meyakini kepada saya bahwasanya ini loh Kristen ajarannya benar. Bagaimana cara kamu menjelaskan kepada saya? Oke, contohkan. Abang tanya ke saya, nanti pertanyaan yang sama kepada beliau. Contohkan, Abang. Kita contohkan. Oke. Saya kasih contoh. Ini agak sulit juga nih. Rasid, bagaimana Islam mengajarkan, menunjukkan bahwasannya ajaran Islamlah itu ajaran yang benar. Oke. Terhadap orang semacam saya yang tidak percaya Tuhan. Bagaimana? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Allah Subhanahu wa taala sang pencipta langit dan bumi sesungguhnya, yang sesungguhnya. Agar Anda bisa memahami, di Al-Qur'an dijelaskan tidak ada keraguan-raguan dalam kitab ini yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda masih meragukan, Tuhan saya, sang pencipta langit dan bumi ini, sang Kholik, menantang Anda sebagai manusia yang tidak beragama. Ini saya juga tusuk nih kepada Anda. Anda sebagai tidak beragama, Tuhan saya sudah menantang Anda. Di mana di surah Al-Baqarah ayat 23. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta langit dan bumi ini yang menjaga Al-Quran ini, menantang Anda sebagai manusia yang tidak beragama dan belum tahu agama itu seperti apa, menantang Anda ketika Anda mengatakan Al-Quran itu adalah sesuatu, ada kesalahan di dalamnya, maka ciptakanlah, buatlah satu surah atau satu ayat sama seperti Al-Quran yang bisa menyaingi Al-Quran. Tetapi Tuhan saya, sang maha kasih, sang maha adil, menunjukkan di ayat selanjutnya mengatakan, jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Begitu Bang, di dalam Al-Quran. Saya menantang Rasid untuk membuktikan bahwasannya ajaran dia betul atau tidak, Tuhan dia betul atau tidak. Dia jawab pakai ucapan ayat kitab yang dia anut. Kalau kamu bisa ciptakan ayat sejenis yang saya buat, itu jawaban dia. Seperti itu. Nah, pertanyaan yang sama saya ucapkan sama Mbak. Bagaimana Mbak membuktikan bahwasanya ajaran Kristen itu betul? Oh, oke Bang, ini aku jelaskan ya Bang. Jadi kalau di ajaran Kristen itu, kepercayaan kami itu didasarkan pada ajaran Yesus. Yesus Kristus itu adalah Tuhan dari Mesias kami, Juru Selamat, yang disebut sebagai Juru Selamat seluruh umat manusia. Lalu Yesus Kristus itu menembus manusia dari dosa. Dan Yesus itu adalah Allah. Yesus Kristus wafat dan bangkit kembali.
Melalui kepercayaan kepada Yesus, umat Kristen dapat memiliki hubungan yang benar dengan Allah. Dan Allah itu mengajarkan tentang kasih, murah hati. Kristen itu, Yesus itu mengajarkan kami untuk kasih, Bang. Itulah. Hanya segitu. Bang Kursi, boleh nggak saya jawab juga? Sebentar. Boleh. Silakan Sedot nambahin. Kasihan Sedot dari tadi nggak ngomong dia. Barangkali boleh. Silakan. Ya, barangkali ada terusan. Mbak sudah atau belum? Iya, dari Sedot. Mungkin Mbak sudah selesai. Mbak Ras sudah selesai atau belum? Sudah. Masya Allah. Sedikit Mbak Ra nih. Silakan Bang Sedot. Lanjut Bang Sedot. Ya. Oke, Bang Kursi, kamu tahu nggak satu-satunya manusia yang bangkit dari kematian di dunia ini siapa di dalam sejarah? Satu-satunya manusia yang bangkit dari kematian di dalam sejarah itu siapa menurut kamu? Di Kupang banyak. Enggak, yang bangkit betulan, yang bangkit beneran dari kematian. Yang sudah mati 3 hari terus bangkit lagi di hari ketiga. Di Kupang banyak. I'm okay, I'm fine. Nah, kata itu nggak logika, Bang Kursi. Anda nggak punya bukti dan Anda nggak berlogika sama sekali sekarang. Sekarang giliran Anda yang tidak berlogika. Oke, sebentar. Saya buktikan ucapan saya itu bahwasanya di Indonesia di bagian timur ada yang orang pernah mati dan bangkit lagi. Kita tonton sama-sama video di YouTube dengan YouTube yang sama, kamu punya, saya punya. Oke, sabar. Kau ente, I'm okay, I'm fine. Kincana, teng neng. Ku menahan rasa sakit. Oke, sebentar. Kita kembali ke sini. Kamu punya YouTube? Saya diputar dulu sampai hilang iklannya, baru ditunjukin Kakak supaya nggak kena ya. Jangan ditunjukkan lambang ininya, jangan ditunjukkan lambang IET-nya. Oh iya sebentar. Betul. Saya harus nggak boleh. Iya, platform. Gini aja abangku, data itu adalah kunci. Judul IET-nya apa? Judul videonya apa? Judul videonya abang sebutkan biar dia juga Sedot ini juga menuliskan di laptopnya, biar sama-sama menonton aja, tidak usah ditunjukkan abang, disebutkan aja, begitu. Masya Allah. I'm okay, I'm fine. Kincana, buat Mbak Ra semangat ya Mbak Ra ya, semangat. Sebentar dikit buat Mbak Ra. Nah, sepintar-pintarnya manusia, sehebat-hebatnya manusia, belum ada yang pernah bangkit dari kematian. Oke. Silakan Bang Kursi dibacakan ininya, dibacakan judul videonya biar dia ngetik sendiri. Oke. Ada perangkat? Sedot ada perangkat? Siap. Bisa langsung buka hari ini juga, Mas Sedot. Ya bisa. Sambil mungkin ada yang mau naik lagi dipilah ya, Mort ya. Oh iya, banyak sekali yang mau mengabarkan Injil ini. Tadi kita menunggu beberapa menit. Injil kepada segala makhluk ya. Tadi kita nunggu sampai, lumayan lama nggak ada yang 30 menit tadi kita nunggu ini. Tapi tiba-tiba banyak banget yang mau naik mengabarkan Injil. Ada nih, ngeri ini. Nih. Mantap ini, darah Yesus. Ini Yesus langsung yang turun tangan. Mana kok hilang? Ini ya. Ini. Langsung foto Yesus. Yesus yang turun tangan langsung. Baik. Tuhannya yang harus turun tangan, nggak bisa. Selamat pagi, Lenti Redo. Pagi Bang, selamat pagi. Selamatkan pagi. Dari Sabar Protestan ya, Bang, atau Katolik? Saya Katolik Bang. Mantap, Katolik beliau. Mantap ini. Oke, segitu aja dulu ya.
Nggak apa-apa ya? Oke, biar nggak begini, keramaian. saya menjawab ya, saya menjawab. Pertanyaanmu saya ulang, Sedo. Kamu bilang, coba sebutkan siapa manusia yang sudah mati lalu hidup kembali. Begitu ya. Maaf ya kalau ada suara burung, maklum hutan di tengah rumah, rumah di tengah hutan. Bangke Mata dari Bali, ya, dari Bali hidup kembali. Silakan Anda tonton, itu judulnya. Dan itu ramai sekali. Yang kedua, Prof. Mahfud MD, mantan Menko Polhukam, dia menceritakan kisah nyata, bahkan mengunjungi mayat itu, ada di YouTube. Ya, jadi itu saja dulu. Mati suri, jasad seorang gadis di Probolinggo hidup kembali, Kompas TV. Saya nggak bilang mati suri, Mas. Mati suri itu di seluruh dunia ada. Ah iya, betul. Ini yang mati bangkit. Oke, itu dua. Tunjukkan. Ya. Yang ketiga, kamu bisa cari nama YouTube-nya karena tidak boleh ditunjukkan. Pria ini hidup setelah 29 tahun dimakamkan. Itu boleh cari di situ. Aduh, Pak, itu dongeng, Pak. Makanya lihat dulu. Makanya kan saya bilang, ini semua yang bangun rata-rata YouTube-nya Kompas TV, verified, saya lihat di sini. Di Kupang itu banyak juga. Kalau saya boleh ditunjukkan nih, saya kasih tonton di sini. Bahkan di HP saya pun ada. Di timur ini banyak. Kamu boleh tanya orang timur yang mati karena suanggi, kita bilang suanggi, itu hidup lagi ada. Itu banyak, semua itu banyak yang mati hidup lagi. Tidak berarti pertanyaannya sudah terjawab. Kamu sebentar, kamu siapa? Sebentar. Yang Bang Sido tanya, Bang, bentar. Yang Bang Sido tadi tanya, begini. Manusia yang mati, lepas itu hidup dan bangkit kembali. Adakah di dunia ini? Ada. Di Indonesia ada. Indonesia mana, Bang? Di Probolinggo ada, di timur ada. Di timur yang mana satu di timur? Saya orang timur, Bang. Ya. Ya, di timur yang mana satu? Kamu boleh cari di Lembata. Kamu kalau orang timur itu tahu Iliape? Tidak pernah dengar, Bang. Seumur hidup saya tidak pernah dengar yang begituan. Oke, kamu bilang tidak pernah dengar, bukan berarti tidak ada ya. Kamu silakan cari tahu dulu baru bicara. Semua orang di room ini geleng-geleng kepala, Bang. Semua orang termasuk Ar-Rasyid sama host, semua geleng-geleng kepala. Kok ada manusia bisa bangkit kembali di Indonesia? Ada. Kami sebagai umat Islam menjelaskan orang mati bangkit kembali, yang namanya mati suri kalian tidak terima. Tetapi sekarang kalian harus terima kenyataan mati suri yang menjelaskan istilah medis. Sebentar. Kalian harus menerima kenyataan orang yang tidak beragama dan mengetahui akan hal itu. Kalian harus menerima kenyataan itu. Kita bukan diskusi lintas agama. Kalian harus jelaskan kepada orang yang mengetahui dan pernah melihat bukti-bukti ada yang namanya mati suri. Itu mati suri, Bang. Ya mati. Yang namanya mati ya mati. Di dalam Islam, orang mati bangkit lagi itu dikatakan mati suri. Mau matinya sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, namanya mati suri. Oke, itu istilah medis, mati suri. Oke, istilah medis. Oke, apa itu mati suri? Oke, fine. Kincana, teng, deng. Coba ditanyanya kembali, apa itu mati suri, Bang Sudot? Atau mati suri itu ketika organnya itu udah nggak berfungsi lagi, tapi kemudian mungkin hanya sementara, bukan permanen, hanya temporary. Tapi masih punya napas? Enggak. Artinya mati. Enggak, itu enggak mati beneran. Makanya nama istilah medisnya mati suri, tapi enggak mati beneran. Yang namanya orang mati enggak bisa hidup lagi. Tapi mati suri itu hanya istilah aja, tapi enggak mati beneran gitu loh. Ngerti enggak?
Sekarang yang ditanya gini Bang. Enggak, diam dulu. Anda berisik, diam dulu. Terlalu sibuk, terlalu berisik. Itu settingan, aduh astaga. Begini ya. Saya menyebutkan sesuai dengan apa yang kamu minta. Kamu tadi tanya di saya, apakah kamu pernah lihat atau pernah dengar di dunia ini manusia yang sudah mati hidup lagi? Itu kan pertanyaanmu. Saya jawab dengan kenyataan fakta. Pertanyaan kamu tidak menerima, kamu akan membela, itu urusan lain. Faktanya ada. Dan tidak ada kebohongan. Begini, dan tidak ada kebohongan yang bisa ditutupi sampai 1400 tahun. Itu mustahil. Yang saya tanyakan mati beneran, bukan mati suri. Begini, sebentar. Orang bisa tipu saya hari ini, oke. Tetapi mustahil ketipuan saya itu bisa bertahan sampai 1000 tahun. Mustahil. Belum pernah ada. Maksud Anda apa sih? Ribuan tahun, 14.000, 1.400 tahun. Ini ya, kualitas Kristen ya, berbicara kepada orang yang tidak terkontaminasi dengan agama. Inilah sebenarnya sesungguhnya Kristen. Beginilah, asal ngomong. Saya ngomong apa? Tahu orang ngomong apa? Saya tanya dia merujuk ke siapa itu 1.400 tahun, tidak dibohongi. Kenapa terlalu sensitif? Nih, saya alegoriskan. Seberapa cepat kebohongan itu melaju, kebenaran akan melampauinya. Paham? Seberapa cepat kebohongan itu melaju, kebenaran akan melampauinya. Paham sampai sini? Dia mengatakan, ketika saya berkata bohong, atau siapapun yang berkata bohong, tidak mungkin kebohongan itu bertahan selama 1400 tahun yang lalu. Dia sedang sarkas dengan Islam. Beliau ini orang yang gak beragama, dia sedang sarkas. Jadi giliran Anda jelaskan. Anda bertanya dan dia menjawab secara ilmiah yang nyata. Mati suri di dalam KBBI, ketika orang normal, ketika orang cerdas nih, ketika orang cerdas, orang Indonesia, orang yang baik dan benar memfungsikan akalnya, mati suri adalah kondisi ketika seorang dinyatakan meninggal dunia tetapi kemudian hidup kembali. Selain Yesus siapa? Beliau jawab, banyak. Darah Yesus. Lanjutkan. Darah Yesus. Begitu ya. Jadi kalau kau tanya di mana, di Bali ada, di Madura ada, di Probolinggo ada, di Timur ada, di sapu tempat di sini juga ada. Kalau kau tidak percaya dengan ucapan, kau tonton saja yang di YouTube ini. Kalau kau tidak percaya yang di Bali, kau bisa datang ke Bali sana karena masih ada jarak untuk kau bisa tempuh di sana. Oke, saya perjelas lagi. Maaf saudara Bang Kursi, memang di kitab mereka tuh dijelaskan di Ibrani 5 ayat 10 itu dikatakan mereka ini seperti bayi. Jadi harus pelan-pelan menjelaskannya. Kalau sudah gugur pernyataanmu ingin membanggakan Yesus cuma satu-satunya manusia yang bangkit dari kematian, satu-satunya, maka stop menjelaskan akan hal itu karena beliau sudah menjawab pertanyaanmu. Maka jelaskan apa yang dilakukan Yesus yang lainnya selain mati ini doang nih yang kalian banggakan. Jelaskan yang lain. Yesus berjalan di atas air, Deddy Corbuzier pernah. Terus Yesus menghidupkan orang. Jangan kok jadi biarkan si sedot yang kasih. Enggak, begini, contoh. Saya mau ajak kamu terus begini. Saya mau ajak kamu terus fokus pada pertanyaan-pertanyaan. Okay. Kalau kamu sanggup, oke, baik dijawab. Kalau tidak, lambaikan tangan, tidak apa-apa, begitu. Oke, apa Yesus pertanyaan? Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Manusia mana yang di dunia ini dapat kuasa di sorga dan di bumi? Cuman Yesus. Yang kuasa siapa tuh? Udah, Bapaknya. Lanjut. Mute. Manusia mana yang dapat kuasa
di surga dan di bumi. Setelah kalimat itu, dia dikasih kuasa di bumi dan di langit. Siapa yang kasih dia? Bapaknya. Oke. Bapaknya itu Allah. Satu-satunya Allah itu. Oke. Itu tidak apa-apa, itu sebagai keyakinanmu. Tapi saya bisa ponis sendiri dengan akal saya. Oke. Berarti dia dapat kuasa dari bapaknya yang berkuasa sebetulnya di bumi dan di langit, begitu toh? Betul. Oke. Berarti, jadi kalian nggak bisa bertemu Allah langsung tanpa melalui Yesus. Berarti begini, analoginya saya pakai sederhana yang bahasa umum. Saya tidak bisa ketemu gubernur kalau tidak melalui protokol, begitu. Saya tidak bisa ketemu wali kota tanpa melalui sekda atau bodyguard atau ajudan, begitu toh? Enggak, jadi itu Yesus itu satu-satunya ahli waris karena dia anak semata wayang. Tadi kamu bilang bahwasanya tidak ada yang bisa sampai di Bapa kalau tidak lewat Yesus, betul atau tidak? Tapi konteksnya sini bukan sebagai bodyguard. Dia konteksnya sebagai satu-satunya ahli waris. Iya, oke. Satu-satunya ahli waris. Saya ikuti bengkoknya pikiran itu ya. Satu-satunya ahli waris. Gak usah ente-ente. Tidak ada yang bisa bertemu dengan dia tanpa melalui Yesus. Iya kok? Iya, Allah Bapa. Ya. Tanpa Yesus. Nah, masalahnya Yesus, gini loh, ini ya. Sebentar. Yesus diberikan kuasa di langit dan di bumi. Itu ucapanmu tadi, betul? Betul. Yang berkuasa Bapaknya Yesus atau Yesus? Yesus. Yesus. Yang berkuasa Yesus, tetapi karena Yesus baru dapat kuasa, langsung kuasanya penuh pindah ke Yesus, begitu? Enggak. Jadi sebegini, sebelum dunia ini dijadikan, Yesus sudah punya kuasa dengan Bapa, tapi dia turun ke surga mengosongkan dirinya. Jadi waktu dia kembali naik, bukan dikembalikan aja kuasanya, tapi semua kuasa Bapa dan punyanya Yesus dikembalikan pada Yesus. Gitu. Jadi Yesus punya dapat double porsi kuasanya dari Bapa dan dari dia sendiri. Kamu mungkin tadi lihat Rashid, cara dia menjawab, cara saya menentang ajaran Rashid, cara saya ingin tahu dapat jawaban dari ajaran Rashid Islam itu seperti apa. Saya pukul dia pedis rata dengan saya mau pukul kamu sekarang. Dia konsisten dengan ucapannya. Siapa Tuhanmu? Apa dia bilang itu? Nah, apakah dia dilahirkan? Dia ayat ini. Sudah mulai jadi kopi. Siapa menciptakan langit dan bumi? Dia sebut ayat ini. Apakah Yesus beranak? Dia sebut ayat ini. Aku tidak dianakkan dan tidak beranak. Saya sebagai orang Tuhan, yang tidak Tuhan orang yang tidak punya anak maksudnya, Kak. Oh ya, salah ngomong tadi, bukan Yesus yang punya anak, tapi Tuhan. Apakah Tuhan punya anak? Itu pertanyaannya tadi kepada Bang Rashid ya. Saya hanya meluruskan supaya nggak salah paham ini nanti. Iya. Lanjut. Ibu saya dilahirkan dari seorang rahim ibu. Yesus pun sama, disebut Maria. Derajat saya tidak lebih tinggi dari ibu. Derajat ibu lebih tinggi dari saya. Pertanyaannya, bagaimana mungkin
Tuhan menciptakan langit dan bumi, tetapi Tuhan dilahirkan. Yesus turun ke dunia melalui Bunda Maria. Jadi sebelum Bunda Maria ada, Yesus itu sudah ada di kekalan dalam roh, dunia roh. Tapi dia mau datang dalam wujud manusia melalui Maria, salah satu ciptaannya. Begitu. Gini aja Bang. Gue mau nanya Bang Rasid ya. Oke, suara asli Bang. Handset saya nggak jelas nih handsetnya. Oh ya, udah jelasin dulu handsetnya ya. Udah jelasin dulu. Jelasin dulu handsetnya. Jelasin dulu. Orang miskin tidak diterima di sini Bang. Darah Yesus. Ini aja kursi simpelnya aja, kamu kan mau pilih antara Kristen dan Islam. Sekarang kalau tanya ke Islam, kalau mereka mati nanti, ketika mereka membuka mata mereka ada di mana? Di surga atau di neraka? Perintah pertanyaan agama yang jujur atau tidak, kamu tidak bisa perintah saya. Logika saya yang main. Ketika kamu perintah saya untuk tanya ke Rasid, saya tidak lagi menggunakan akal saya, tapi saya pakai akalmu. Untuk nggak ngerti maksudnya. Saya nggak perintah Anda. Loh, nggak ngerti. Sebentar Bang Kursi. Sebentar. Kamu perintah saya, coba tanya Rasid atau Islam, bagaimana nanti kalau mati buka mata. Itu kalimat perintah, tanda tanya di belakang. Kamu suruh saya tanya ke dia. Saya di sini lagi menemukan dengan cara saya, untuk apa kamu perintah? Begini aja, Kristen, kalau setiap Kristen yang percaya Yesus, kalau dia mati, ketika mereka membuka mata mereka lagi, mereka akan ada di surga. Nah, kalau Islam bagaimana? Tahan. Ginilah sedot, saya bilang ya. Kamu mewakili Kristen, selama ini kamu naik ke komal-komal, seakan-akan kamu pinter dalam ngerocos. Inilah kita bilang modal congor. Ketika kamu ketemu dengan betul-betul orang yang tidak beragama, kamu bingung setiap pernyataannya, kamu bingung apa yang dia katakan. Karena apa? Karena memang otak kalian gak pernah dipakai. Dan sudah banyak Kristen yang gugur yang memalukan agamamu. Tuh ya, saya jelaskan. Ini bahasa-bahasa sehari-hari nih yang saya pakai. Kalianlah yang memalukan agama kalian sendiri. Menurut dia, maksud beliau ini, ketika kamu memerintahkan beliau untuk bertanya kepada saya, bukan pikiran dia lagi. Bukan pikiran dia lagi yang bertanya, tetapi keinginanmu yang bertanya. Keinginanmu untuk menjelaskan seperti apa kematian itu. Bukan keinginan beliau. Beliau punya tahapan untuk belajar. Dia mempertanyakan akan esensi Tuhan. Dia mempertanyakan akidah, mempertanyakan keimanan, mempertanyakan hari akhir. Ada tahapannya. Kalian ya, 1.000-2.500 orang, kalian sudah menunjukkan kapasitas kalian sebagai kafir, sebagai Kristen. Kalian tidak pernah memakai akal dalam berargumen. Maka rusaklah kalian. Banyaknya Kristen yang gugur di sini tidak tahu sama sekali mau ngomong apa. Karena apa? Kalian kalau tidak menghina Rasulullah, kalau tidak menghina sesembahan kami, kalau tidak mencuri semua yang ada istilah-istilah dalam Al-Quran, kalian tidak akan pernah sanggup untuk meramaikan Kristen di Indonesia ini. Paham kalian? Di sini menunjukkan kadarullah. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan betapa malunya kalian ketika ketemu dengan manusia, bukan ateis, bukan agnostik, bukan. Mereka adalah keluarga yang tidak pernah terkontaminasi dengan agama apapun. Dan beliau bertanya sebagai manusia polos yang memakai akal pikirannya, tapi kalian bingung. Beliau hanya berbicara sesuai kapasitas apa yang dia katakan. Tapi kalian bingung. Tiba-tiba ada yang naik, Rasid, saya mau tanya kamu. Hei, beliau ini tidak mau mendengarkan perdebatan. Beliau ini ingin bertanya. Pakai otak, pakai akal. Jadi nggak usah sok-sokan kalian sebagai apologet pengen naik-naik. Sok-sokan pengen, kalau nggak ngerti, nanya. Manusia-manusia seperti kalian ini nggak tahu ayat apa, kita yang tunjukkan ayat itu, lalu kalian mau sok-sokan modal congor menjelaskan, sedangkan kita dari 5 tahun yang lalu sudah hafal ayat itu. Standarisasi umat manusia nih pakai otak.
ketika menjelaskan akan sesuatu jauh lebih paham yang menghafal daripada yang baru tahu ayat itu. Lalu kalian mau mencoba untuk eksegesis cabang mandiri. Emosi, iya saya emosi, saya kejang-kejang. Karena apa? Karena inilah yang saya tunjukkan di depan mata 2.600 orang. Begitu hancurnya agama kalian, tidak bisa berdiri tanpa menjatuhkan Islam. Dengan cara apa? Menyamar sebagai Islam, mengambil istilah-istilah Islam, mengambil istilah dari Al-Quran. Untuk apa? Untuk melancarkan misionaris kalian. Hancur kalian kalau tidak ada itu. Coba kau ganti satu, Theos kamu ganti dengan dewa. Artinya Theos itu dewa. Hilangkan Allah, hilangkan Allah. Pakai istilah lain, tetapi nama sesembahan kami Allah Subhanahu wa taala hilangkan dalam Bibelmu. Habis, katanya Yesus Muslim. Habis Kristen. Habis katanya Kristen. Yesus Muslim. Katanya Habis Yesus Kristen Muslim di negara ini. Katanya Yesus Muslim. Muslim dia bersembah, dia berserah diri. Lantas kenapa Yesus kalian tuhankan? Muslim dia berserah diri, dia mengadah ke langit. Ya Bapak, apabila cawan ini dapat berlalu, dan dikatakan karena kesolehannya dalam berdoa, doa Yesus dijawab. Yaitu apa? Yesus meminta dia diselamatkan dari kematian. Oke, kamu bilang Yesus itu Muslim. Siapa yang mengutus Yesus? Enggak usah debat dengan saya. Jawab pertanyaan beliau. Jawab pertanyaan beliau. Oke, sudah jelas ya? Jawab pertanyaan beliau. Saya diam teman-teman. Silakan. Mohon maaf kalau saya membara-bara. Karena nih, qadarullah menunjukkan kapasitas mereka seperti apa. Detik ini Allahu Akbar, kita ditemukan dengan orang yang tidak pernah terkontaminasi dengan agama apapun. Al-Quran menjelaskan seperti apa orang ini. Dari kemarin saya ketemu dengan beliau ini, semua saya jawab dengan Al-Quran. Saya bilang, saudara, orang sepertimu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Dan dia takjub akan hal itu. Paham kau? Silakan lanjut. Oke, Kursi. Bang Kursi, kalau nanti mati mau masuk surga atau neraka? Percayakan adanya neraka dengan surga? Bang Kursi? Saat ini saya belum percaya surga dan neraka, belum percaya Tuhan manapun. Oke. Tapi Bang nangkepkan konsepnya gitu? Konsep surga dan neraka? Dasarnya aja, walaupun Anda nggak percaya. Kamu jangan paksa logika saya untuk masuk di pintu logikamu. Kita murni tidak bertuhan. Tugas kamu menjelaskan neraka surga, Tuhan seperti apa, standar Tuhan menurutmu itu bagaimana, jelaskan. Ya, saya ini orang punya modal logika akal saja. Ya kan kamu kan ini kan konteksnya kan Islam dan Kristen. Nah di Islam Kristen ini konsepnya mirip-mirip lah, hampir sama lah. Ada surga, ada neraka, nabi-nabinya juga semua sama, kebanyakan sama, 90% gitu loh. Apa yang kamu mau tanya lanjut itu? Begini aja deh, saya mau turun sebentar lagi, tapi saya mau jelaskan dulu ini tadi yang domba tadi, ini anak domba. Kenapa Tuhan kami disematkan sebagai domba? Boleh nggak? Karena saya mau turun sebentar lagi nih. Begini ya, begini teman. Saya hargai kamu punya keyakinan. Saya hargai kamu mau sembah apa itu tidak urusan. Saya tidak kenal kau juga, kau tidak kenal saya. Tetapi saya datang di sini sebagai orang yang kosong, mau pilih di antara ini mana yang bagus. Bang Rasid, nggak apa-apa kan saya pakai suara begini? Ada masalah nggak kalau saya pakai suara begini? Siapa yang kasih dia bicara? Berhenti dulu. Makanya diam dulu. Oke, saya diam. Saya datang di sini sebagai orang yang kosong tidak beragama. Makanya saya sudah pukul habis Rasid dengan pertanyaan saya. Standar Tuhan, asal muasal Tuhan, asal muasal langit bumi, apakah Tuhan dilahirkan, apakah Tuhan manusia? Pertanyaan yang sama tadi kamu sudah dengar, saya sudah tanya di Rasid dengan kamu. Cuma bedanya Rasid menjawab dengan sesuai apa peninggalan yang harus dianut dalam Quran, dia jawab begitu. Saya ingin mendapat jawaban yang sama melalui kitabmu. Tadi kamu tidak menjawab itu, sehingga logika saya terus main.
Kok dia jawaban sesuka hati kepala dia? Dia kan manusia yang lahir tahun 90, lahir tahun 2000, lahir tahun 80, terserah kok lahir tahun berapa. Kok dia bisa jawab seenak kepalanya? Rashid dari tadi jawab sesuai dengan apa peninggalan Tuhannya. Dia kan dari zaman ke zaman. Tuhan bilang dia tidak dilahirkan dan tidak beranak, tidak diperanakan. Itu kata Tuhannya Rashid. Nah, saya mau tanya dari Tuhan kamu ini. Tuhan kamu beranak kah tidak? Tuhan kamu diperanakan kah tidak? Oke. Jawaban sederhana kamu buat itu terus putar sehingga saya tidak mau menambah orang bodoh baru di sini. Oke, gini loh. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ya, Tuhan itu punya anak. Tuhan kamu punya anak dan Tuhan kamu beranak dari yang namanya Maria. Begitu? Tidak, sebelum Maria diciptakan, Yesus sudah ada, anak Allah sudah ada. Jadi ada dunia roh, ada dunia daging ya, dunia manusia dan dunia roh. Di dunia roh sebelum dunia diciptakan, sebelum manusia diciptakan, Yesus sudah ada bersama Bapaknya. Tapi ketika dia turun sebagai manusia, dia turunnya enggak langsung turun dari langit. Roh menjadi daging, roh menjadi manusia. Dia turun dulu melalui Maria, Bunda Maria. Makanya dia itu perawan si Maria sampai hari ini. Gitu loh. Oke, sekarang di Islam juga kayak gitu. Enggak perawan sampai hari ini, Bang. Bunda Maryam, Bang. Begini. Salah itu kalau perawan sampai hari ini, bukan. Begini. Bang Sedot, kamu tidak jelaskan juga. Kalau belum diizinkan bicara, jangan bicara. Pakai adab. Boleh, Kristen. Oke. Silakan lanjut, Pak. Ya begini, Sedot. Kamu meyakini, kamu sebagai hamba, kamu orang bertuhan, kamu status hamba di situ ya. Kamu sebagai hamba meyakini tidak ada ciptaan di atas muka bumi ini, tidak ada makhluk di atas muka bumi ini sebelum Tuhanmu yang kamu sembah sekarang. Betul? Betul. Oke, saya kunci di situ. Jawaban pertanyaannya kedua atau jawaban yang kedua, Tuhan dilahirkan dari manusia yang Dia ciptakan. Logika saya main sebagai orang yang tidak beragama. Kau mau putar saya sampai di mana? Silakan. Oke, Yesus sebagai anak Tuhan itu sebagai anak Allah sudah ada sebelum dunia diciptakan. Bisa dikunci di situ dulu. Sebelum manusia diciptakan, Yesus dan Bapaknya sudah ada. Oke. Nah, setelah itu manusia berbuat dosa. Nah, setelah manusia berbuat dosa, satu-satunya metode penebusan itu adalah melalui pengorbanan anak domba Allah. Ya, Yesus ini harus turun dari surga ke dalam dunia menjadi manusia, menjadi sama dengan manusia. Nah, makanya itu dia turun melalui Bunda Maria, gitu loh. Nah, setelah dia umur 33 tahun, dia menjadi korban penebusan itu. Penebusan domba Allah. Nah, dengan kematiannya itu ya, kamu bisa hidup hari ini. Gitu aja, saya mau turun. Jadi terima kasih ya semuanya. Maaf kalau kurang jelas penjelasannya. Iya, kurang jelas penjelasanmu. Kurang jelas, memang tidak jelas. Dan memang tidak jelas tidak jelas. Dan saya tidak mau menambah orang bodoh baru di sini. Oke. Tapi ini ada si Bawarga ini. Mungkin ini yang terakhir, Kak Kursi. Oke, sebentar. Sedot minimal tahu diri ketika kamu sudah dijudge, jadi tidak perlu lagi mungkin sok-sokan diskusi lintas agama, ya.
Oke, silakan pertanyaannya dilontarkan kepada siapa nih namanya nih? Bawor. Bawor. Saya kenalkan Bawor. Bawor. Oke bang, oke bang. Oke. Beliau ini manusia yang belum pernah terkontaminasi dengan agama apapun. Bukan ateis, bukan agnostik, bukan. Oh, tetapi yang di tidak samping pernah abang ya? Yang di samping abang. terkontaminasi. Diam dulu. Anda manusia kan? Diam dulu. Walaupun Anda menyamar memakai soal robot, dengarkan. Dia tidak pernah terkontaminasi dengan agama apapun. Beliau sudah bertanya kepada saya sudah merasakan akan hal itu. Deg-degannya Anda mungkin nanti, ya nggak tahu deh. Silakan Bang Kursi bertanya kepada dia. Silakan. Yang detail tidak apa-apa Bang Kursi, sama seperti saya minimal, atau enggak dikurangi dikit, jangan terlalu tajam sama seperti saya, jangan. Abang Kursi mungkin sudah mulai tahu kapasitas mereka ini seperti apa, jadi agak dilembutkan sedikit pertanyaannya mungkin saudara. Silakan Bang Kursi. Ya, selamat pagi Bang Bawo. Pagi kakak. Halo Bang Bawo, dengar. Ya. Padahal saya mau bertanya buat kakak ini. Buat kakak-kakak yang bertiga di atas, karena saya juga mau pengen belajar kan dari dengarkan aja, Anda sebagai Kristen, Anda sebagai Kristen, dengarkan pertanyaan beliau. Silakan. Ya, Bawo agamanya Kristen. Saya sama abang sama di tengah-tengah. Hah? Saya Ya udah bang, daripada di tengah-tengah abang di bawah aja ya, kasihan saya. Ganti yang lain Bang Rasid. Silakan dipilih, dipilah dan dijamah ya. Karena kalau yang di tengah-tengah mending kita turunin tuh ya, kasihan dia, kasihan. Bayangkan, beliau tidak beragama, saya agama Islam, dia ada di tengah-tengah. Apa dia? Itulah Kristen. Itulah Kristen Bang. Mohon maaf ya Bang Kursi ya, abang menilai sendirilah, gak tahu lah saya. Saking takutnya ditanya tentang Kristen sampai harus mengakui saya di tengah-tengah ya. Begini Mas Rasid, sejauh ini saya belum